Baik, selamat malam. Kami dari FRI 98 ingin mempresentasikan final report lab PFT dan teknik. Di sini saya sendiri, Paul Azaria Iswanto dan teman saya. Saya Fadila Rahmasari. Saya Ginata Febrianti. Di sini kami dari TI 4209. Gambaran bisnis. Di sini PT Pratama merupakan perusahaan manufaktur yang memproduksi GRII atau Works Riddle Indonesia Iceland, yaitu sebuah peta Indonesia 3D untuk membantu pembelajaran siswa atau siswi sekolah dasar. Perusahaan kami berlokasi di Kutawaringin, Bandung, Soreang, Bandung, Jawa Barat. Berikut adalah visi dan misi perusahaan CV Pratama. Visi menjadi perusahaan manufaktur yang bertaraf nasional dalam membantu GRII atau Works Riddle Indonesia Iceland. Lalu misinya yang pertama memberikan inovasi terhadap produk yang ditawarkan. Yang kedua memberikan pelayanan yang terbaik bagi baik sebelum dan sesudah transaksi. Lalu yang ketiga menjamin kualitas produk dan memberikan garansi. Lalu analisis STP. Yang pertama segmenting, terdapat ada 4. Yang pertama geografis. Penjualan dilakukan di lingkungan pendidikan Kabupaten Bandung Soreang. Lalu demografisnya ditujukan untuk siswa atau siswi sekolah dasar. Lalu psikografis guru, pengajar, dan siswa atau siswi sekolah dasar. Dan yang terakhir behavior, yaitu meningkatkan kemampuan berpikir siswa atau siswi sekolah dasar. Selanjutnya targeting. Di sini target dari perusahaan CV Pratama dengan menggunakan spesialisasi produk Works Riddle Indonesia Iceland ke berbagai konsumen dengan latar belakang pendidikan sekolah dasar, terutama di wilayah Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Lalu masuk ke positioning. Works Riddle Indonesia Iceland merupakan alat bantu ajar untuk membantu proses belajar siswa atau siswi pendidikan dasar dalam menghafal nama pulau yang ada di Indonesia. CV Pratama memiliki tagline yaitu pembelajaran belajar tidak akan membosankan. Dengan adanya tagline, maka produk Works Riddle Indonesia Iceland dapat memposisikan di konsumen terutama di bidang pendidikan. Masuk ke marketing mix. Yang pertama produk. GRI adalah salah satu alat bantu ajar yang membantu siswa atau siswi dalam proses belajar menghafal nama pulau yang ada di Indonesia. Lalu place, gudang penyimpanan persediaan produk dan material yang beralokasi di Soreang, Bandung, Jawa Barat. Lalu price-nya sendiri akan dijual dengan harga 50.000. Untuk promosinya yaitu menawarkan produk secara langsung ke konsumen serta melakukan promosi dalam dan menjualkan melalui sosial media. Lalu marketing strategi and plans. Di sini market breakdown analysis. Potensial market GRI ditujukan untuk sektor pendidikan sekolah dasar yang membutuhkan produk peta Indonesia 3D. Lalu target marketnya di sini orang tua, siswa atau siswi sekolah dasar, dan guru pendidikan sekolah dasar. Lalu available market. PT Indonesia dengan menambahkan inovasi pada desainnya yang lebih menarik dan tidak membosankan untuk kegiatan pembelajaran. Lalu yang terakhir level of competition. Sini kita memilih oligopoli, di mana keadaan pasar dengan suatu komoditas
yang hanya dikuasai oleh beberapa perusahaan. Lalu masuk ke production planning. Di sini sales target dari tahun 2002 yaitu 7.824 dan 2023 7.832. Untuk 2024 di sini sales targetnya 7.840, untuk 2025 7.848. Untuk 2026 7.856 dan 2027 7.864. Untuk production volume dari 2002 yaitu 7.903, untuk 2023 7.983, untuk 2024 di sini 8.063, untuk 2025 8.144, untuk 2026 8.226 dan untuk 2027 8.309. Lalu masuk ke marketing strategi and plans. Untuk cost marketing estimate analysis. Untuk marketplace di sini frekuensinya kita menggunakan 24, lalu unitnya time, cost per unitnya yaitu 200.000, total cost yaitu 4.800.000. Deskripsinya mengiklankan produk di e-commerce Shopee dengan saldo untuk iklan per frekuensi seharga 200.000. Lalu masuk ke Facebook Ads. Di sini kita memilih frekuensinya 24 unit time, cost per unitnya 150, sehingga total cost-nya 3.600.000. Untuk deskripsinya mengiklankan produk melalui salah satu sosial media terbesar yaitu Facebook. Sehingga dari kedua market tersebut kita mendapatkan total 8.400.000 rupiah. Masuk ke human resource. Di sini forecast-nya yang kita butuhkan setelah requirement. Yang dibutuhkan yaitu posisi CEO, lalu production general manager, marketing dan sales general manager, lalu production line head, HRD supervisor, finance supervisor, marketing and sales supervisor, HRD staff, finance staff, operation production, dan yang terakhir marketing and sales staff. Sehingga kita membutuhkan di tahun 2025 dengan total 31 dan 2026 kita membutuhkan 31. Selanjutnya bisa dilanjutkan teman saya. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan financial projection. Berikut merupakan hasil production dan operation cost ditambahkan total production and operational pada tahun 2002 sebanyak 2.672.962.431,16 rupiah, dan tahun 2023 2.739.913.304 rupiah, dan tahun 2004 2.004.299.191.629 rupiah, dan pada tahun 2025 3.330.695.240 rupiah. Kemudian tahun 2026 3.088.633.833 rupiah. Next. Kemudian untuk financial projection bagian cost of goods sold, kita dapatkan untuk present profit tahun 2002 hingga tahun 2006
sebanyak 50% dan company's profit pada tahun 2002 sebanyak Rp123.832. Kemudian untuk selling cost rounding per produknya tahun 2002 mendapatkan Rp372.000, tahun 2023 mendapatkan Rp378.000, tahun 2024 didapatkan Rp384.000, tahun 2005 mendapatkan Rp395.000, dan yang terakhir 2026 mendapatkan Rp402.000. Next. Kemudian untuk bagian profit loss kita bisa dilihat di tabel berikut. Next. Kemudian untuk bagian cash flow didapatkan hasil sebagai berikut. Next. Kemudian untuk balance sheet sendiri, setelah kita melakukan berbagai perhitungan seperti yang saya jelaskan sebelumnya, didapatkan balance sheet untuk CV Pratama dapat disimpulkan bahwa CV Pratama balance. Next. Kemudian untuk feasibility analysis, yang pertama ada NPV dan BEP. Untuk NPV didapatkan Rp223.755.643 dan BEP 0,7. Untuk analisisnya sendiri, berdasarkan hasil perhitungan, perusahaan layak untuk menjalankan bisnis karena estimasi cash flow di masa yang akan datang atau NPV di tahun 2006 lebih dari 0, yaitu Rp223.745.643. Dan untuk BEP sendiri, analisisnya berdasarkan perhitungan BEP dapat dikatakan perusahaan layak di 0,7 atau dibulatkan menjadi 1. Kemudian untuk PBP sendiri, berdasarkan hasil perhitungan PBP, perusahaan membutuhkan 2,69 tahun untuk payback modal di dalam periode pertama. Dan untuk tabel kedua, merupakan IRR, mendapatkan 21,72%. Untuk analisisnya sendiri, berdasarkan hasil perhitungan, perusahaan layak untuk menjalankan bisnis karena nilai IRR lebih besar daripada MARR, yaitu 21,72%. Itu berarti bisa menghasilkan profit yang akan disimpan di dalam bank. Kemudian, next. Kemudian ada data dari BCR didapatkan 1,12. Untuk perusahaan akan dikatakan layak apabila BCR lebih dari 1. Berdasarkan perhitungan BCR mendapatkan nilai 1,12 yang berarti profit yang dihasilkan akan lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan. Next. Kemudian kita lanjut ke praktikum PFT bagian distance between supplier and location candidate. Next. Di sini untuk supplier to CV Pratama A didapatkan jaraknya TB Ketapang sejauh 51 km, untuk TB Megalogam 21,2 km, dan TB Berkah Makmur Cihanjung 22 km. Next. Dan untuk supplier to CV Pratama B didapatkan untuk TB Ketapang 17 km, TB Megalogam sejauh 0,9 km, dan TB Berkah Makmur Cihanjung sejauh 17,6 km. Next. Dan untuk supplier to CV Pratama C didapatkan untuk TB Ketapang sejauh 13,3 km, TB Megalogam sejauh 4,8 km, dan TB Berkah Makmur Cianjung sejauh 14 km. Untuk faktor rating. Di sini didapatkan data faktor rating ada 8, UMK, land cost, availability land, supplier distance, potensi pasar, akses jalan, ketersediaan tenaga kerja, dan resiko adanya bencana. Didapatkan quantitative factor mendapatkan alternatif untuk masing-masing perusahaan, company A, company B, dan company C. Dan untuk supplier distance CAT-nya sendiri didapatkan untuk yang A 5.100, yang B 17.000, yang C 13.300, dan untuk supplier distance besi company B itu company A-nya 21.200, company B-nya 900, company C-nya 4.800, dan untuk supplier distance cat yang company C itu 22.000 dan company B-nya 17.600, company C 14.000. Dan untuk kualitatif faktornya didapatkan potensi pasar untuk company A 68, company B 54, company C 68, dan untuk akses jalan
54, 74, dan 76. Ketersediaan tenaga kerja 62, 76, dan 80. Dan yang terakhir, resiko adanya bencana untuk kompeni A sebanyak 62, kompeni B 64, dan kompeni C 72. Kemudian dapat dilanjutkan perhitungan untuk kualitatif dan kuantitatif. Didapatkan total alternatif pertama sebanyak 1433,53 dan alternatif 2 1133,64 dan alternatif 3 1006,97. Jadi kita memilih alternatif 1 karena total terbanyak, yaitu 1433,53. Next. Kemudian untuk routing sheet. Untuk routing sheet sendiri didapatkan demand 7824 unit per year, working days in when year-nya 250 day per year, working hours-nya 8 hours, working day per week-nya 5 day per week. Dan didapatkan untuk keseluruhan total aktual machine required dalam satuan unit sebanyak 14. Next. Silakan Fadila bisa. Selanjutnya ada stacking. Pada stacking ini terdapat GBBU sebanyak 12, lempengan besinya sebanyak 29, GBBU kabel sebanyak 5.979, GBBU baterai 3.249, saklar 2.990, lampu 29.900, box 8, baut 37.374, kayu 12, dari stacking A sampai B 14, lempengan besi 29, C sampai D 29, DE 13, E sampai F 13, GBU kabel 5.979, G sampai H 1.758, GBBU baterai 3.249, G sampai I 2.105, GBBU saklar 29.900, KI 3.249, GBBU lampu 23.900, L sampai I ada 49.83, I sampai M ada 12, baut 37.374, M sampai N 12, box M sampai O, O sampai W, dan W sampai SIP sebanyak 8. Next. Lalu di sini ada MHE, unit load menjelaskan seberapa besar total produk optimal yang harus didistribusikan secara teknis. Pada tabel di bawah dilakukan perhitungan menggunakan chart dengan faktor 1 dan 47. Lalu didapatkan hasil waktu unit load 1 dan 47 adalah sebesar 1.836. Perhitungan di atas merupakan perhitungan yang dilakukan untuk mengetahui maksimum dari stacking serta unit load yang sudah diperhitungkan sebelumnya, di mana start maksimum didapatkan dari perhitungan start sebelumnya. Selain itu juga penentuan untuk memaksimumkan unit load yang didapatkan dari fasilitas sebelumnya yang terdapat di warehouse maupun yang tidak. Untuk hasil yang didapatkan adalah REC sampai GBU besi tiang penyangga dengan stacking 1.247. Selanjutnya ada luas area. Production floor dengan total 441. Untuk office dengan total fasilitas lainnya yang pertama ada 46 meter persegi. Lalu untuk bagian kitchennya ada 19 meter persegi. Untuk bagian living room ada 27 meter persegi. Dan untuk bagian meeting room ada 45. Jadi total office areanya ada 156 meter persegi. Lalu terdapat luas areanya masjid itu panjangnya
6 dan lebarnya 10 dengan total area 60, toilet dengan panjang 6, lebar 6, dan total areanya 36, security post dengan panjang 4, lebar 2, dan total areanya 8, lalu ada employee parking, itu total panjangnya ada 21 dan lebarnya 9, jadi total areanya 199. Lalu juga ada kantin yang panjangnya 8 dan lebarnya 8 juga, dengan total areanya 64. Di office ada total area 140 dan production floor ada 639. Dengan total area semuanya 1145. Lalu ada from to chart. From to chart ini data pada tabel calculation of material handling equipment cost didapatkan dari praktikum teknik dengan material handling yang dibutuhkan depresiasi MHE yang digunakan pada praktikum teknis sebesar 2.500 per hari. Dengan material handling tidak perlu memerlukan electric cost, namun memerlukan beberapa biaya perbaikan sehingga total maintenance cost perharinya sebesar 3.999. Sedangkan total operator cost-nya per hari sebesar 972.578.700 yang didapatkan dari jumlah MHE dikalikan. Ya, selanjutnya ada initial layout. Initial layout-nya sebagai berikut. Next. Lalu di sini ada final layout. Jadi layout terbaik yang terpilih adalah final layout after iteration 2 dan 3 departemen dengan total biaya 695.464 dan dengan jarak 6.372,87 meter. Baik, sekian dari FRI 98. Mohon maaf bila banyak kurang dan ada kesalahan. Terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.